Perkenalkan, kami adalah tim Kuya Nagendra dari Institut Teknologi Bandung. Dan ini adalah Jembatan Kanagara. Nama Kanagara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mahkota, sesuai dengan inspirasi bentuk jembatan. Lokasi jembatan ini berada di pesisir Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jembatan ini dirancang sebagai akses utama masyarakat menuju kawasan pasar setempat. Diharapkan pula agar jembatan dapat menampung peningkatan volume lalu lintas yang terjadi. Jembatan Kanagara memiliki panjang bentang 80 meter dan tinggi maksimum 35,5 meter dengan ruang bebas vertikal 5,5 meter dan sudah memenuhi syarat batas ruang bebas vertikal. Jalan yang direncanakan pada jembatan merupakan jalan dengan dua lajur dua arah dengan lebar 3,5 meter untuk masing-masing lajur serta terdapat trotoar di sisi kiri dan kanan jalan selebar 1,5 meter. Lebar total jembatan adalah 10 meter. Lantai kendaraan meliputi pelat lantai beton bertulang dengan tebal 20 cm dan aspal dengan tebal 10 cm. Kemudian, terdapat trotoar dengan tebal 30 cm dari permukaan pelat lantai. Terkait material struktur, profil baja terbuat dari baja mutu BJ41. Sedangkan untuk pelat lantai akan digunakan beton 30 MPa dengan tebal 20 cm dan tulangan berdiameter 22 mm. Trotoar terbuat dari beton ringan 30 MPa dengan tebal 30 cm dari pelat lantai. Berikut merupakan detail ukuran dari profil baja yang digunakan untuk jembatan. Baut yang digunakan sebagai sambungan adalah baut A490 dengan diameter 24 mm. Pelat buhul yang digunakan memiliki tebal 25 mm berdasarkan tebal maksimum profil. Acuan yang digunakan dalam perancangan jembatan adalah sebagai berikut. Software yang digunakan untuk pemodelan adalah SAP 2000. Melalui SAP 2000, jembatan yang dimodelkan berupa Arc Truss Bridge. Pemilihan tipe jembatan ini didasari pada keefektifan top chord lengkung dalam menanggung beban yang bekerja. Penamaan bagian-bagian dari jembatan Kanagara dapat dilihat sebagai berikut. Jembatan Kanagara menggunakan perletakan sederhana berupa sendi dan roll pada masing-masing ujung bentang jembatan. Top chord dirancang dengan membentuk parabolik oleh karena keefektifannya dalam menanggung beban daripada top chord yang mendatar. Untuk memperkuat top chord, ditambahkan pula satu lapis lengkung di bawahnya. Terkait konsep end beam releases, batang-batang bracing bawah dimodelkan dengan ujung-ujung pin, sedangkan bagian-bagian lainnya dimodelkan dengan fixed joint. Hal ini dilakukan untuk mendekati aktual lapangan. Pada tengah bentang, jumlah bracing dibuat lebih banyak dibandingkan daerah lain agar dapat menahan beban luar terbesar pada daerah tersebut. Susunan rangka dibuat sedemikian rupa agar dapat menanggung beban seefisien mungkin. Struktur lantai terdiri dari crossbeam dan stringer dengan sambungan fixed joint. Struktur ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari pelat lantai ke bracing bawah hingga akhirnya ke tumpuan. Strut berfungsi untuk menambah kekakuan jembatan yang bertujuan memperkecil periode struktur jembatan. Berikut merupakan rekapitulasi pembebanan yang diberikan terhadap struktur jembatan. Antara lain, beban mati meliputi berat sendiri struktur dan berat trotoar. Beban mati tambahan meliputi berat lapis permukaan aspal dan genangan air hujan. Beban hidup meliputi beban D dan beban T. Beban gempa, beban rem, dan beban penjalan kaki. Berikut merupakan periode struktur desain jembatan yang diperoleh dari SAP 2000. Dan berikut merupakan beberapa bentuk buckling yang terjadi akibat periode struktur. Dilakukan pemeriksaan pengecekan kapasitas komponen dalam memikul pembebanan berdasarkan kapasitas tarik, kapasitas tekan, kapasitas geser,
kapasitas momen, kombinasi lentur geser, dan kombinasi aksial lentur. Berikut merupakan tabel perhitungan kapasitas baut. Penentuan jumlah baut berdasarkan gaya dalam masing-masing komponen. Kemudian, diperiksa kapasitas baut terhadap kapasitas geser baut, tarik geser baut, tumpu baut atau plat, kapasitas geser plat, dan kombinasi blok plat. Detail sambungan dapat dilihat sebagai berikut. Keunggulan dari jembatan Kanagara adalah kuat, efisien, estetik, inovatif, futuristik, dan desain jembatan mempertimbangkan aspek lingkungan. Inovasi dari jembatan Kanagara adalah semua profil baja yang digunakan merupakan profil baja tipe H. Terdapat 2 lapis top chord, penggunaan strut sebagai pengaku jembatan, dan kombinasi bracing yang unik. Berikut merupakan tahapan konstruksi jembatan Kanagara. Desain jembatan ini telah mempertimbangkan efisiensi kebutuhan bahan. Telah didesain berbagai susunan rangka jembatan dan diperoleh jembatan Kanagara yang merupakan hasil yang paling optimum dibandingkan lainnya. Dengan efisiensi bahan, maka material yang digunakan lebih hemat, sehingga emisi karbon terminimalisir. Diharapkan jembatan ini dapat mendukung perkembangan infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek lingkungan. Sekian dari kami, Kuya Nagendra.